Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini birokrasi kampus itu nanti akan terkait sosialisasi terkait Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir. Bahwasanya teman-teman mahasiswa itu bisa semacam apa keluh kesahnya di program studi IAT itu ada apapun itu keluh kesahnya teman-teman bisa untuk sharing-sharing ke kita, dan teman-teman untuk ingin dapat beasiswa ataupun ingin menyalurkan potensinya itu bisa lewat kita sebagai Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir. Posisi Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir itu bawahnya Kaprodi. Jadi Kaprodi itu akan bekerja sama dengan Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran Tafsir terkait progres program kerja maupun kegiatan-kegiatan yang ada singgung pautnya dengan ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di sini struktur Dewan Eksekutif Mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Ketua Nuriyatun Nahdiyah, saya sendiri, dan Sekretaris Farihatul Khairiyah, Bendahara Anggi Sistia Novitasari, Bidang Kominfo ada Koordinator Muhammad Fathur Munir, ada anggotanya Kholidatul Amalia, Muhammad Ilham Bintang, Dinang Bivani, Nurul Hikmah, Muhammad Fajrul Falah, Muhammad Habib Maulana. Dalam bidang keintelektualan itu ada koordinatornya Muhammad Rifal Fanani, ada anggotanya Anas Abdillah, Noviha Istiana, Zahratul Abida, Abidur Rahman, Bulhaji, Ahmad Saifuddin. Bidang keagamaan ada koordinator Dewi Aulia, Riza Aulia Zahroh, Nuraini, Via Rafi'atul Muwadda, Fadila Itaqullah Fati, Miftahur Rahmah, Saidatul Suluria, Ufik Zakiyatul Aziza, dan bidang minat bakat ada Muhammad Burhanuddin, Badrut Tamam, Miftahul Fikri, Alfi Fadihatul Ula, Muhsanun Nasihin, Siti Sukmawati, Muhammad Haitami Sofwan, dan Muhammad Ali Mubarak. Di sini nanti teman-teman dalam setiap bidang atau setiap menteri nanti akan mensosialisasikan terkait program kerja baik dari Menteri Keagamaan, Menteri Komunikasi dan Informasi maupun Menteri Intelektual dan Minat Bakat. Di sini teman-teman dari berbagai menteri itu nanti akan menampung dalam intelektual teman-teman, dalam potensi teman-teman, dalam segi bakat dari teman-teman, baik itu bakat di dalam ranahnya ilmu Al-Quran Tafsir maupun di luar ranahnya ilmu Al-Quran Tafsir. Teman-teman bisa dikaji ulang, dalam artian itu bisa diketahui bahwasanya ilmu Al-Quran dan Tafsir itu dalam satu jenjang untuk mencapai sarjana itu ada beberapa tahapan kurikulum mata kuliah yang harus ditempuh. Jadinya untuk ranahnya di IAT sendiri itu ada 96 SKS. Kalau katakan SKS itu dalam satu mata kuliah ada yang 3 SKS, ada yang 2 SKS. Akan tapi di ranahnya ilmu Al-Quran Tafsir itu satu mata kuliah itu 2 SKS. Nah, 2 SKS ini nanti ada banyak mata kuliah wajib dan mata kuliah yang harus ditempuh itu yang menjalarnya, maksudnya itu yang basicnya itu di ilmu Al-Quran dan Tafsir itu ada 95 SKS dengan persentase 70%. Dan mata kuliah yang tingkatnya institut, IAIN Kediri maupun fakultas itu ada 56 SKS dengan persentase 30%. Jadi perbandingannya lebih ilmu Al-Quran dan Tafsir itu tidak hanya fokus pada ilmu Al-Quran dan Tafsir saja, akan tetapi ada mata kuliah umum, mata kuliah yang ada kaitannya dengan prodi-prodi yang lain. Contohnya ada juga mata kuliah hadis juga kan ada ilmu hadis juga ada kaitannya seperti itu. Ada sosiologi juga ada mata kuliah sosiologi. Di ilmu Al-Quran dan Tafsir juga ada mata kuliah sosiologi. Tidak hanya monoton ilmu Al-Quran dan Tafsir saja. Nah, untuk total keseluruhannya itu teman-teman mahasiswa baru khususnya itu menempuh untuk mencapai gelar sarjana itu dalam program studi Al-Quran dan Tafsir, ilmu Al-Quran dan Tafsir itu 156 SKS. Jadi teman-teman bisa untuk meraih program studi meraih gelar sarjana agama SAG itu harus menyelesaikan 156 SKS dalam satu jenjang pendidikan tersebut.
Lah, kalau teman-teman ada yang mengatakan teman-teman itu yang molor dan sebagainya, yang terlambat untuk lulusnya itu karena satu bisa kendala untuk cuti atau kendala yang mata kuliah yang tidak diluluskan itu. Jadi pesan saya buat mahasiswa baru tetap semangat apabila teman-teman punya kendala ataupun potensi-potensi apapun itu jangan sungkan-sungkan, jangan sampai potensi kalian itu terpendam dan diri kalian sendiri, akan tetapi kami memberikan wadah kepada teman-teman untuk menyalurkan bakat dan minat kalian, potensi kalian dan untuk disalurkan lebih dalam lagi. Sekian dari saya selaku Ketua Dema Ilmu Al-Quran Tafsir. Saya undur diri, mohon maaf lahir dan batin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kami dari Koordinasi Menteri Minat Bakat, saya atas nama Muhammad Burhanuddin dan saya Miftahul Fikri. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana sih dan apa sih itu di dalam minat bakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu minat bakatnya. Definisi minat bakat adalah definisi yang bergerak dalam bidang minat dan bakat yang meliputi olahraga dan seni. Nah, tujuan dari minat bakat adalah mewadahi dan memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuan yang dimiliki di luar kegiatan akademik. Kami juga memiliki program kerja pada tahun ini. Yang pertama rekrutmen, yang kedua pemilahan, yang ketiga nanti ada penerapan. Yang pertama adalah rekrutmen. Nah, di sini kita akan mengambil teman-teman atau merekrut teman-teman yang memiliki bakat dan minat terutama ya untuk menjadi salah satu anggota dari kami mengisi tempat yang dibagati atau diminati gitu. Yang kedua ada pemilahan. Di sini nanti kita pilah dari bakat masing-masing mahasiswa itu kan berbeda-beda. Nanti kami wadahi semuanya lalu kita pilah-pilah. Ada yang nanti sukanya di bidang humoris, ada bidang olahraga, olah vokal dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah penerapan. Di sini kita akan mengajak teman-teman yang mungkin sudah lama untuk mengikuti sebuah event mungkin bisa atau mengikuti lomba-lomba yang diadakan di kampus. Nah, kita akan menyalurkan sesuai bakat dan minat teman-teman sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Munir dari Koordinator Infokom dan ditemani anggota saya yaitu Kholidatul Amalia. Di sini kami akan menyampaikan program kerja selama periode 2019 sampai 2020. Yang pertama yaitu mengaktifkan media sosial IAT dalam artian menginformasikan baik mengenai internal mahasiswa IAT maupun eksternal IAT. Contohnya FKMTAI. Yang kedua disampaikan anggota saya yaitu Kholidatul Amalia. Oke, jadi program kerja menteri kami yang kedua yakni IAT berkreasi. Apa itu IAT berkreasi? Maksudnya IAT berkreasi di sini kami dari Menteri Informasi dan Komunikasi akan membantu untuk mempublikasikan karya-karya dari teman-teman IAT mulai dari semester 1, semester dan selanjutnya sampai ke semester 8. Jadi kalian jika memiliki karya baik itu berupa karya tulis ilmiah, artikel, video maupun sebagainya bisa menghubungi Dema khususnya di Menteri Informasi dan Komunikasi. Kami akan membantu untuk mempublikasikan karya kalian di media sosial Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Perkenalkan, kami dari Menteri Keagamaan. Saya Dewi Aulia selaku koordinator dan ini salah satu rekan saya yakni Ufik Zakiatul Azizah. Program kerja kami selama satu periode ini yang pertama yakni meliputi hataman perangkatan yang mana tujuan kami yakni untuk mempererat persaudaraan antar sesama angkatan dari tahun ke tahun. Dan yang kedua adalah PHBI yang mana meliputi Maulid Nabi
Hari Santri, dan Tahun Baru Islam. Di sini tugas kami adalah mengkonsep perayaan-perayaan tersebut. Yang ketiga ada milad dan juga musabaqah Quran. Tujuan kami mengadakan milad yakni untuk memperingati hari kelahiran dari jurusan kita yakni ilmu Al-Quran dan tafsir, dan juga tujuan kami mengadakan musabaqah Quran yakni untuk menunjukkan eksistensi IAT IAIN Kediri di ranah eksternal. Karena peserta dari musabaqah Quran sendiri itu tidak hanya dari mahasiswa IAIN Kediri saja, akan tapi juga meliputi kampus-kampus yang berada di Jawa Timur dan juga sekolah-sekolah SMA ataupun kejuruan yang berada di Jawa Timur. Saya perwakilan dari Menteri Intelektual Prodi IAT tahun 2019-2020 ingin memberi beberapa informasi tentang Menteri Keintelektualan. Di situ nanti ada beberapa agenda yang dijalankan Menteri Keintelektualan IAT. Di antaranya ada beberapa kajian-kajian yang itu nanti untuk menunjang perkuliahan tidak hanya monoton pada jurusan IAT atau prodi IAT, juga kajian-kajian yang bersifat umum yang nanti juga akan menyesuaikan kebutuhan mahasiswa apa yang ingin lebih didalami, maka akan ditampung oleh Menteri Keintelektualan. Dan nanti juga ada kajian membaca kitab kuning, karena IAT itu nanti akan diakrabkan dengan teks-teks Arab, maka Menteri Intelektual itu juga menyediakan pelatihan dan kajian untuk supaya bisa membaca kitab kuning, guna kedepannya bisa teman-teman mahasiswa IAT lebih akrab dengan teks-teks Arab, karena tafsir sudah barang tentu banyak sekali teks-teks Arab yang pasti akan digeluti kedepannya.